Ya, salam, selamat pagi buat kita semua. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kalian dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setiamu yang masih kami rasakan hingga pada saat ini. Kami anak-anak-Mu Tuhan akan belajar Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat, akal budi, kepintaran kepada kami, sehingga apa yang disampaikan Tuhan itu dapat menjadi berkat bagi kami dan kami mengerti, dan juga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati jam pembelajaran kami pada pagi hari ini, kiranya Engkau yang akan memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah jadi dengan seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya anak-anak, pada saat ini Ibu akan bertanya, mungkin ada yang tidak hadir pada saat ini dalam pembelajaran kita? Oh, puji Tuhan kalau semuanya bisa hadir. Materi kita pada pagi hari ini yaitu dengan satu tema, tanggung jawabku terhadap keluarga. Adapun perikop Alkitab yang menjadi pedoman kita pada saat ini yang terambil dalam Lukas pasalnya yang kedua ayat 41 hingga ayatnya yang ke-52, Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-12, dan Kejadian pasalnya yang keempat ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Tujuan pembelajaran kita pada saat ini setelah anak-anak belajar dengan menggunakan metode discovery learning, yaitu tanya jawab, diharapkan para siswa-siswi dapat memaknai kehadiran anak di dalam keluarga. Yang kedua, memahami peran orang tua dalam keluarga. Yang ketiga, menghayati tanggung jawab anak terhadap orang tua. Yang keempat, membuat komitmen untuk menghargai orang tua. Ya anak-anak, minggu lalu, dalam beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana itu fungsi keluarga ya. Selain fungsi keluarga, fungsi sekolah, fungsi gereja, bahkan lembaga-lembaga masyarakat yang memberi pengaruh yang positif bagi setiap kehidupan kita sebagai anak remaja atau anak-anak Tuhan di dalam menjalani setiap kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Jadi pembelajaran kita saat ini tentang bagaimana kita sebagai anak bertanggung jawab terhadap orang tua sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, Ibu akan bertanya, apa sih arti anak di dalam keluarga atau arti kehadiran anak di dalam keluarga? Ya, Ibu minta Agnes mungkin bisa menjelaskan apa maksud dari anak, kehadiran anak di dalam keluarga Kristen. Ya, terima kasih buat jawabannya. Yang lain mungkin ya, Marvel bagaimana? Ya, terima kasih, baik untuk jawabannya. Siapa lagi yang ingin menambahi? Ya, Fitri bagaimana? Ya, terima kasih. Siapa lagi? Iin? Ya, terima kasih. Terima kasih buat jawaban kalian, sangat baik. Ya, jadi di dalam pernikahan anak merupakan tanda cinta kasih yang saling berbalas antara suami dengan istri. Dan juga seperti yang diungkapkan dengan Agnes tadi, bahwa anak merupakan anugerah terindah yang Tuhan berikan kepada setiap keluarga. Jadi ingat, kalian itu adalah anugerah dari Allah. Kalian sadar atau tidak sadar, dalam setiap kehidupan ketika orang tua berdoa, mereka selalu menyebut nama kalian, mereka selalu mendoakan. Bahkan sebaliknya, kita sebagai anak harus juga mendoakan orang tua kita. Ya, itu ada Trinitas.
trinitas dari lingkaran atau cinta, trinitas segitiga cinta yang ada di dalam lingkaran keluarga. Jadi anak itu menjadi sosok atau dambaan bagi setiap keluarga. Jadi trinitas ini apa maksudnya? Artinya berarti ada hubungan, ada relasi antara ayah, ibu, anak-anak yang didasarkan oleh cinta kasih yang tulus. Dalam kehidupan sehari-hari orang tua telah bertanggung jawab atau menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. Ya, mungkin ibu mau bertanya kepada kalian, apa saja yang sudah kalian rasakan, tugas dan tanggung jawab yang sudah orang tua berikan kepada kalian? Ya, yoga apa? Ya, memberikan pendidikan, ya, menyekolahkan, ya. Mungkin ada lagi yang lain. Argina, ya, terima kasih, baik sekali, sudah merawat. Apa lagi? Agnes, bagaimana Agnes? Ya, membimbing, ya, Agnes bilang membimbing. Mungkin masih ada lagi. Ya, silakan. Ya, terima kasih untuk jawaban yang sudah kalian berikan. Sangat baik. Ya, orang tua sudah melaksanakan kewajibannya. Hal ini yang sudah dilakukan adalah sejak dari dalam kandungan kalian sudah orang tua sudah memberikan tanggung jawab, sudah menjalankan tanggung jawabnya. Dia memelihara dalam kandungan sampai nanti anaknya menikah. Ya. Jadi yang dilakukan oleh orang tua apa? Membutuhkan apa kalau dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab? Ya, Marvel apa? Ya, kesabaran. Apa lagi? Mungkin ada lagi. Ya, tanggung jawab. Ya, terima kasih. Apa lagi? Agnes? Ya, terima kasih untuk jawaban kalian. Jadi membutuhkan suatu kesabaran seperti apa yang dikatakan Marvel. Ya, kesabaran. Orang tua tuh memiliki kesabaran dalam setiap mendidik anak. Apalagi bekerja keras untuk menghidupi, bahkan bertanggung jawab dengan benar, karena kebutuhan anak itu harus dipenuhi oleh setiap orang tua. Bagaimana dengan keluarga yang tidak memiliki anak? Apakah mereka tidak diberkati? Coba. Ya, Argina apa? Terima kasih untuk jawabannya, good. Ada lagi yang lain? Yoga? Ya, terima kasih. Bagaimana dengan Windy? Ya, baik sekali untuk jawaban. Ya, ingat ya, walaupun keluarga tidak dikarunia anak, bukan berarti mereka berdosa atau tidak diberkati. Ingat, Yesus Kristus dan Rasul Paulus juga tidak menikah, tidak berkeluarga, tidak memiliki anak. Tetapi mereka memakai kehidupan mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Dipakai untuk melayani sesama. Jadi hidup tanpa pasangan atau tidak memiliki anak secara Kristiani bisa menjadikan hidup yang indah, keberkatan, bahkan berguna bagi sesama kita. Nah, jadi orang tua sudah menjalankan tanggung jawab dalam keluarga, tetapi ingat, bukan saja orang tua yang harus menjalankan tanggung jawab terhadap anaknya, tetapi harus ada timbal balik. Anak juga harus bertanggung jawab terhadap kedua orang tuanya, dan dilakukan harus dengan sepenuh hati, harus dengan cinta kasih. Apa tanggung jawab anak kepada orang tua? Coba bisa sebutkan? Marvel, bagaimana? Ya, merawat orang tua pada waktu tua. Ada lagi?
Ya, membantu anak. Terima kasih untuk jawabannya. Ada lagi? Ya, terima kasih untuk setiap jawaban. Sangat baik. Jadi anak juga harus memiliki tanggung jawab. Mari kita melihat kisah di dalam sebuah kisah bagaimana seorang ayah, anak, dan seekor burung pipit. Mari kita melihat video yang ibu akan tayangkan ya. Τι είναι αυτό? Ένα σφουργίτη. Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στο πατέρα, σφουργίτη είναι. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτη είναι, πατέρα. Ένα σπουργίτη. Σπουργίτη! Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις? Τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτη! Δεν το καταλαβαίνεις! Πού πας? Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3 καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένας σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και του απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι. Ya, kalian sudah melihat bagaimana cerita tentang kisah ayah, anak, dan seekor burung. Menurut kalian bagaimana sikap sang anak terhadap orang tuanya? Ya, Agnes mengatakan dia kurang sabar. Iya, kurang sabar ketika menjawab pertanyaan ayahnya. Kalau Iin, iya, dia tidak menghormati orang tuanya, yaitu pendapatnya Iin, dia tidak menghormati orang tuanya. Yang lain? Ya, terima kasih buat jawabannya. Jadi itulah sikap seorang anak. Awalnya dia mulai tidak sabar, tetapi pada akhirnya ia menyesali dan meminta maaf. Akhirnya dia memeluk ayahnya. Dia merasa bersalah ya. Pesan apa yang kamu bisa dapat dari video tersebut? Coba
Windy, bagaimana Windy? Menjaga orang tua walaupun sudah tua, ya, selalu menjaga orang tua. Ada lagi yang lain? Ya? Oke, terima kasih buat jawabannya, Marvel. Ada lagi mungkin? Iin atau Fitri? Ya, Fitri bagaimana? Ya. Terima kasih untuk jawabannya, sangat baik. Kalian sudah menjawab. Jadi pesannya, walaupun orang tua kita sudah tua dan memang seringkali akan berulang-ulang tanya karena mungkin pengaruh pikun, tetapi kita harus senantiasa menjaganya. Apa yang akan kalian lakukan mulai dari sekarang kepada orang tua kalian? Ya, ini dalam kehidupan sehari-hari. Ibu minta Agnes dulu, apa yang Agnes mau lakukan di dalam kehidupan sehari-hari ini untuk orang tua? Ya, mendengarkan perkataan orang tua atau taat. Ya, Marvel apa Marvel? Membantu orang tua. Ben-Hur, bagaimana Ben-Hur? Ya, melindungi orang tua atau menjaga. Yang lain? Yoga. Ya, terima kasih untuk jawaban kalian. Jadi mulai dari sekarang kita harus menghormati orang tua kita, ya. Jadi sikap hormat kepada orang tua itu merupakan salah satu tugas moral yang wajib kita anak-anak harus lakukan terhadap orang tua. Karena dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru itu selalu menekankan bagaimana kita sebagai seorang anak untuk hormat kepada orang tua, ya. Hubungan orang tua dan anak yang bisa kita lihat atau bisa kita contoh, ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari itu, kita bisa belajar dari kehidupan keluarga Yesus Kristus. Kita bisa melihat di dalam Lukas pasalnya yang kedua, ayat 41 hingga ayatnya yang ke-52, di situ menceritakan bagaimana Yesus taat kepada kedua orang tuanya. Mengikuti setiap perintah dari orang tuanya. Ya, tapi dalam kenyataannya, dalam kehidupan sehari-hari yang sering kalian lakukan terhadap orang tua, apa yang sering kalian lakukan yang mungkin yang sudah menyakiti perasaan orang tua dan sebagainya, apa? Ya, ini apa? Ya, membantah orang tua. Agnes membangkang. Marvel tidak taat. Ya, terima kasih Marvel. Terima kasih untuk jawaban kalian. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat bukan saja dari keadaan kalian yang ada di sekitar kalian. Kalian dari pribadi kalian sendiri. Kalian sudah ungkapkan, kadang kalian membantah orang tua, menyakiti perasaan orang tua, berkata-kata yang tidak baik. Tadi Yoga bilang. Karena kenapa? Karena kalian menganggap bahwa orang tua itu kuno, kan? Hanya bisa menyuruh, memerintah, melarang, menasihati. Nah, dalam kehidupan remaja saat ini, tiga hal ini mereka paling tidak suka. Coba bagaimana menurut kalian? Benar atau tidak yang ibu katakan? Ya, benar. Sehingga banyak anak membuat kayak dia menutup diri, membuat seperti ada tembok antara orang tua dan anak. Karena mungkin dia selama ini dia seringkali dilarang, seringkali disuruh, atau seringkali dia dinasihati. Jadi anak remaja saat ini pada kenyataannya keinginan bebas, ingin bebas, itu yang menjadi kesalahpahaman antara orang tua dan anak. Karena tidak adanya saling keterbukaan antara orang tua dan anak, maka terjadilah konflik di antara keluarga. Bukan begitu? Coba bagaimana dengan kehidupan kalian sehari-hari, coba ceritakan yang realita terjadi dalam kehidupan keluarga kalian yang sering kalian lakukan. Ya,
Betul, dibilang Agnes, kadang dilarang pergi badero, pergi. Padahal tugas pelajaran atau PR belum dikerjakan, pulang tengah malam. Nah, itu yang sering kalian lakukan, sehingga itu juga akan menjadikan konflik. Jadi kalian juga perlu tahu bagaimana perkembangan diri kalian, perkembangan kehidupan kalian di dalam menjalani. Dan ketika kalian sudah tahu apa perkembangan dari diri kalian, otomatis kalian akan menghindari konflik terhadap keluarga. Yang penting kalian mengerti dari perkembangan ini. Yang pertama adalah, aspek yang pertama dari perkembangan remaja adalah kognitif. Ya, kognitif itu seperti apa? Ya, Windy mengatakan bila itu pola pikir. Ada lagi yang lain, Ben Hur, wawasan, ya, memiliki wawasan. Mungkin ada lagi yang lain. Ya, Iin, ide-ide yang baru. Ya, terima kasih untuk jawaban kalian, sangat baik. Bahwa pada saat kognitif berkembang berarti remaja menjalani tahap kematangan. Artinya apa? Remaja mampu berpikir secara jauh atau berwawasan. Apalagi memiliki ide-ide yang baru, melakukan imajinasi dan berpikir abstrak, ya. Nah, itu untuk kognitif. Yang kedua adalah perkembangan etika. Etika itu seperti apa? Ya moral. Terima kasih. Itu moral, etika atau moral. Ini menekankan pada suatu yang namanya kekuasaan atau aturan yang ada. Jadi kalian sebagai anak remaja ingin dihormati dan dihargai. Itu menegakkan hukum dan kedisiplinan yang mungkin berlaku di sekitar kalian. Apalagi ya melakukan kewajiban. Ya, melakukan kewajiban dalam kehidupan. Memperlihatkan tatanan sosial, mampu kalian beradaptasi, mampu bergaul dengan orang-orang yang di sekitar. Bahkan kalian mampu menghormati orang lain tanpa ada aturan. Yang berikutnya adalah ego. Bagaimana ego kalian saat ini? Ya, tidak stabil atau labil. Marva bilang dia tidak stabil. Ya, ini menyangkut dari ego kalian, diri pribadi. Karena apa? Anak remaja sekarang ingin memiliki yang namanya identitas pribadi. Mereka sudah memberikan loyalitas terhadap suatu kelompok, entah itu kelompok yang positif maupun negatif. Jadi identitas ini meliputi ada 3 hal. Yang pertama seksualitas, yang kedua adalah pekerjaan, dan yang ketiga adalah sosial. Sehingga remaja seringkali mengalami konflik secara identitas karena dia ingin tahu siapa dirinya sebenarnya dan keinginannya untuk menjadi pribadi yang ideal. Hal yang berikutnya adalah yang terakhir, perkembangan yang terakhir adalah aspek iman. Jadi remaja pada saat ini sudah mulai membentuk sikap melalui apa yang dia percayai. Bagi remaja, Tuhan itu atau Allah itu sebagai yang paling tempat dia curhat atau dia berdoa, dia mengutarakan semua isi hatinya, bahkan pergumulan permasalahan. Jadi dia menganggap juga Tuhan itu sebagai sahabat karibnya. Ya. Jadi remaja memiliki juga komitmen terhadap Allah. Yaitu, jadi seorang remaja memang bisa menganalisis setiap masalah secara logis, tetapi dengan tingkat kognitif yang belum matang. Jadi seorang anak harus bisa memperhitungkan. Dia belum bisa memperhitungkan apa sih dampaknya kalau saya ambil seperti ini, apa sih dampaknya kalau saya melakukan hal ini. Ya. Oleh karena itu perlu pemikiran anak diimbangi dengan pemikiran orang tua sehingga kita tidak terjadi konflik di dalam keluarga. Yang berikutnya, ketaatan
kepada perintah Tuhan. Ini hal yang terakhir dalam materi kita, yaitu apa? Menghormati orang tua. Kita bisa membacanya di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang 12. Di situ dikatakan, coba Agnes membacanya. Ya, terima kasih Agnes. Bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang sudah Tuhan berikan kepadamu. Menurut kalian hormat itu seperti apa? Ya Marvel? Terima kasih, good. Agnes? Terima kasih untuk jawabannya, baik sekali. Windy? Ya, baik sekali Windy. Ya, jadi hormat itu berarti yang pertama itu bersikap santun dan patuh terhadap orang tua. Jadi kita harus patuh. Karena dalam hukum Taurat Tuhan sudah memerintahkan keharusan bagi orang Israel untuk mematuhi hukum, menjatuhkan hukum yang berat kepada ketika kita tidak menghormati orang tua. Hukumannya itu adalah mati. Hal yang kedua itu adalah menghormati apa? Ya Agnes, terima kasih. Bertanggung jawab memelihara kelangsungan hidup orang tua. Ya, kita harus menjaga orang tua kita di masa tuanya. Kita jangan abaikan dia. Jangan kita taruh di panti jompo karena kita tidak mau mengurus, tetapi marilah kita bertanggung jawab untuk memelihara dia di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus sudah menegur orang Yahudi yang tidak taat atau tidak menghormati orang tuanya. Hal yang ketiga adalah apa? Menghargai dan mengetahui bahwa kewajiban orang tua. Kalian sudah menyebutkan tadi apa semua kewajiban dari orang tua. Jadi kita juga harus menghargai dan tahu, oh, tugas menjadi orang tua itu sangat berat. Dengan kita mengakui bahwa orang tua itu ditugaskan oleh Allah untuk menjaga kita, untuk mendidik kita, untuk memelihara kita, untuk mencukupi segala kebutuhan kita. Memahami aspirasi orang tua, kita harus memahami apa yang orang tua inginkan di dalam kehidupan kita. Dan melihat motivasi atau nasihat yang orang tua berikan kepada kita, apakah itu baik atau tidak. Tapi yang pasti orang tua selalu memberikan nasihat untuk kebaikan, tidak ada kejelekannya. Kita harus memaklumi mereka ketika mereka sudah tua, mereka itu menjadi lemah. Mereka kadang pikun, tetapi kita harus tetap sabar dan menghormati dia. Menghargai usaha orang tua untuk mengantarkan kalian sebagai anak-anaknya ke gerbang kedewasaan, sampai orang tua akan melepaskan anaknya untuk berjalan sendiri secara utuh, tanpa lagi ada bantuan dari orang tua. Ketika kalian nanti menikah, orang tua sudah lepas tangan. Bukan berarti orang tua tidak membimbing kalian, tetap berbicara, tapi untuk menentukan jalan kehidupan kalian itu kalian yang sudah tentukan. Orang tua sudah melepaskan kalian. Jadi sikap hormat dan pengertian kepada Tuhan harus kita lakukan atas dasar cinta kasih yang tulus dari Kristus. Membangun sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia, sehingga terciptanya keharmonisan dalam keluarga. Jadi harus ada sikap hormat kepada keluarga. Ya, pada saat ini saya memberikan kesempatan kepada kalian untuk menuliskan komitmen kalian atau membuat sebuah janji di sebuah kertas. Komitmen kalian terhadap diri sendiri untuk menghormati kedua orang tua kalian sesuai dengan firman Tuhan. Kalian catat di sebuah kertas dan kalian taruh di sebuah tempat, entah itu di meja, kalian tempel di dinding, sehingga ketika kalian mungkin masuk kamar, kalian bisa membacakan, bisa membaca kembali janji komitmen kalian. Dan komitmen itu ketika kalian sering melihatnya di sebuah tempat, mungkin di dinding yang sudah kalian catat, itu dapat terus memberi makna yang mendalam di dalam kehidupan kalian. Jadi dalam pembelajaran kita saat ini,
Tanggung jawabku terhadap keluarga, dari awal tadi sudah Ibu sampaikan, kita akan menarik satu kesimpulan, yaitu yang pertama, anak adalah anugerah terindah di dalam kehidupan keluarga. Yang kedua, tanggung jawab orang tua adalah mendidik dan membesarkan anak-anak yang diberikan Tuhan harus dilaksanakan dengan penuh sukacita, dengan penuh cinta kasih, dengan sikap takut akan Tuhan, sehingga anak-anak dapat bertumbuh menjadi pribadi yang beriman dan berakhlak mulia. Dan yang terakhir adalah anak-anak atau remaja saat ini juga mempunyai tanggung jawab yang sama untuk menghormati kedua orang tua mereka selama mereka masih hidup, sehingga berkat-berkat Tuhan akan berlimpah di dalam kehidupan anak-anaknya. Jadi menghormati orang tua, berkat-berkat Tuhan akan melimpah di atas kita secara pribadi, karena itu sudah diungkapkan di dalam kitab Taurat, dalam 10 hukum Taurat, yaitu pada yang kelima, menghormatilah orang tuamu agar lanjut usiamu di tanah yang sudah Tuhan berikan kepadamu. Nah, itu pembelajaran kita saat ini. Sebelum kita berpisah, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah, Bapa yang berada dalam kerajaan surga. Kami sudah selesai dalam pembelajaran kami. Ajar kami anak-anak-Mu untuk setia lagi kepada orang tua, untuk senantiasa menghormati kedua orang tua. Ampuni kami jikalau kami Tuhan sering melakukan pelanggaran Tuhan, sudah menyakiti kedua orang tua kami, sudah tidak taat kepada kedua orang tua kami, bahkan menjadi pembangkang. Tetapi pada saat ini Tuhan, kami memiliki komitmen Tuhan untuk senantiasa menghargai bahkan menghormati kedua orang tua kami, sehingga Tuhan kami menjadi anak yang berakhlak Tuhan, sehingga kami Tuhan mendapat berkat-berkat yang Kau curahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya anak-anak, selamat pagi, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.